Shalom teman-teman semuanya, hari ini pada tanggal 26 Desember ya. Dan kayaknya belum terlambat untuk ngucapin selamat Natal dan selamat Tahun Baru bagi semua teman-teman yang melayani. Kita baru aja melewati masa Natal, kemarin kita pasti baru merayakan ibadah Natal kita tanggal 25 Desember. Dan sukacita Natal pasti tentunya masih menyelimuti kita. Dan bacaan hari ini, bacaan pertama pada hari ini diambil dari kisah Stefanus sebagai martir pertama. Pada saat itu Stefanus dihukum mati dengan cara dirajam, begitu kejam, mati pelan-pelan, bukan karena sebuah perbuatan kriminal dan bukan juga karena melakukan perzinahan. Tetapi Stefanus menang dalam bersoal jawab, dalam berdebat mengenai iman yang dia pertanggungjawabkan di hadapan para imam, dan para imam merasa sakit hati, kalah dalam soal jawab bersama Stefanus dikarenakan hikmat yang dia punya diberikan langsung dari Roh Kudus. Suatu sarana di mana seseorang atau mungkin banyak orang bisa mendapatkan kebenaran, tetapi di saat yang sama orang lain melihat kebenaran itu sebagai sebuah hinaan dan akhirnya menjadikan sebuah alasan untuk sakit hati dan menjadikan sebuah alasan yang kuat untuk mengadili orang sampai mati. Dan hal ini dikenal sebagai iman mula-mula, di mana setiap orang memutuskan untuk mengikuti Yesus, menjadi pengikut Kristus yang disebut dengan Kristen, bukan karena diiming-imingi oleh kekayaan, bukan karena diiming-imingi oleh kekuasaan, kewenangan, tetapi karena mereka tahu apa kebenaran yang mereka akan dapat, dan mereka mempertahankan imannya bukan karena ada sesuatu yang akan diberikan kepada mereka, sebuah nikmat duniawi yang akan diberikan kepada mereka, tetapi karena mereka tahu mereka punya alasan yang kuat atas kebenaran itu untuk terus bertahan meski dalam deras siksa yang banyak banget dari orang-orang sekeliling mereka. Pada zaman itu, jangan lupa bahwa orang Kristen itu sangat diburu. Dan kayaknya tahun ini belum terlambat untuk kita memulai hal yang baru, kembali ke iman mula-mula, di mana kita seharusnya bisa meninggalkan keimanan tentang teologi kemakmuran dan beralih ke iman yang sejati, di mana kekayaan, kenyamanan, fasilitas, kewenangan itu tidak menjadi tolak ukur seseorang apakah dia diberkati atau tidak, apakah dia disayang Tuhan atau tidak, di mana perpuluhan bukan menjadi sebuah standar bahwa orang itu akan diberkati atau tidak. Aku yakin juga nggak sedikit dari kita yang terjebak dengan pemikiran bahwa kalau misalnya kita sedang tertimpa musibah, kita sedang kehilangan uang, atau mungkin kita sedang mengalami hal yang buruk, kita akan kaitkan apakah kita ke gereja atau tidak, apakah kita perpuluhan atau tidak. Oh, jangan-jangan kita lupa nih kalau kita harus perpuluhan. Jangan-jangan ini gara-gara kemarin nih aku nggak datang pelayanan. Padahal sesungguhnya kasih Tuhan tidak berbanding lurus dengan apa yang kita lakukan. Kita semata-mata dikasihi ya karena memang kasih karunia. Lalu apakah ini maksudnya kita nggak perlu ke gereja lagi? Apakah kita nggak perlu pelayanan lagi? Atau kita nggak perlu perpuluhan lagi atau persembahan kasih? Atau kita nggak perlu lagi berbuat baik? Bukan itu sih sebenarnya masalahnya teman-teman, tapi lebih ke cara pandang kita terhadap berkat, cara pandang kita terhadap cinta kasih Tuhan. Kita ke gereja karena ingin menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Kita pelayanan karena kita rindu orang lain juga bisa merasakan cinta kasih Tuhan, sebagaimana ketika kita merasakan cinta kasih Tuhan dari orang yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kita tuh memberikan persembahan kasih bukan karena kita merasa kaya, tapi karena kita rindu orang lain juga merasakan berkat yang boleh kita rasakan. Kita juga rindu bahwa berkat yang kita pegang ini juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang kita berkati juga. Jadi mari teman-teman, di momen Natal ini, di momen Tahun Baru ini, aku ingin mengajak kita untuk kembali ke iman mula-mula, di mana setiap hal yang duniawi tidak dijadikan standar bahwa Tuhan mengasihi kita atau enggak, tetapi bagaimana kita memilih Tuhan karena kita tahu akan kebenarannya, dan kita memilih stay di tengah badai bukan karena Tuhan menjanjikan keberhasilan secara duniawi, tetapi kita memilih stay karena kita tahu kita berjalan bersama siapa di dalam badai itu. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. God bless everyone.